Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pergi ke pasar membeli ikan, itu melulu ya. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa juga membeli terasi. Puji syukur kita panjatkan, alhamdulillah bisa bertemu lagi. Itu pantun yang paling saya suka. Pergi ke pasar di hari Senin, di pasar membeli pisang. Kepada Bapak Ibu, para hadirin diucapkan selamat datang. Yang pulang kita ucapkan selamat tinggal. Setelah sholat, zikirnya ada dua. Yang tinggal Allahumma antas salam, yang pulang Allahumma lantas jalan. Langsung pulang ke rumah. Ada sebagian orang buru-buru cabut setelah sholat, bukan karena ada kebutuhan, tapi karena ada anggapan bahwa zikir dan doa setelah sholat adalah bid'ah. Nah, bukan di sini ya, di tempat lain. Jadi insya Allah zikir dan doa setelah sholat itu adalah sunnah. Bahkan yang paling sunnah dilakukan secara berjamaah. Dalam hadis-hadis Nabi, dalam fikih konteks zikir pada sholat, pada aslinya adalah berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima salat kita. Kita lanjutkan dengan i'tikaf, kemudian silaturahim, dan juga insyaallah kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keikhlasan kepada kita yang berujung kepada keistiqomahan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya nanti memanggil kita, kita semua diwafatkan dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jamaah sekalian? Sehat? Sudah siap belajar? Baik. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pembahasan dan pengkajian kitab Khulasatun Nurul Yakin. Di kesempatan ini kita masih membahas kelanjutan dari bahasan yang lalu, yaitu masih berbicara tentang beberapa peristiwa sejarah sirah nabawiyah yang terjadi pada tahun 3 Hijrah, terutama yang berkaitan dengan perang Uhud. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita masuk di kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullah, wa qutila minal muslimin fi Uhudin, dan terbunuh atau gugur dari kalangan kaum muslimin pada perang Uhud aktsaru min sab'in, lebih daripada 70 orang.
lebih daripada 70 orang. Itu yang kemudian di Uhud ada namanya kuburan syuhada Uhud. Jadi di situ ada lebih 70 orang sahabat. Wa minal musyrikina, dan dari kalangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, musuh Islam ketika itu, salasatun wa ishruna, 23 orang. Dari kalangan umat Islam, sahabat Nabi ada lebih 70 orang. Dari kalangan musuh, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, 23 orang. Wa qad massalat Quraisyun bi qatlal muslimina tamthilan fadhi'an. Masya Allah, luar biasa. Dan sungguh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, telah memperlakukan jenazah orang-orang Islam yang gugur pada waktu itu dengan perlakuan yang sangat bejat, yang sangat sadis, yang sangat biadab. Jadi tidak hanya sekedar membunuh, tapi kemudian ada yang dicincang, ada yang dimutilasi dan sebagainya. Wa qutila fi hadhil ghazwah, dan juga dibunuh atau terbunuh pada perang ini, yaitu perang Uhud, Hamzah, yaitu Hamzah Amr Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersaudara dengan Abdullah, bapaknya Rasulullah, ayahnya Rasulullah. Jadi ayah Rasulullah ini ada 10 bersaudara. Jadi bapak Nabi namanya Abdullah, ada juga Hamzah, ada Abu Thalib, ya, ada juga Abu Lahab. Ya. Dan dikenal dalam sejarah bahwa 10 bersaudara ayahnya Nabi ini semuanya orang-orang yang ganteng. Ya, jadi ganteng-ganteng semuanya. Dan yang paling ganteng dari 10 bersaudara itu adalah Abdullah, bapaknya Nabi. Ya. Jadi kalau mau anaknya ganteng, bapaknya harus ganteng dulu. Jadi jangan terlalu berharap anaknya ganteng tapi bapaknya enggak. Jadi buktinya jamaah sekalian, banyak sekali, hampir semua perempuan di Arab ketika itu berangan-angan pengen dinikahi oleh Abdullah. Ya. Dan setelah akhirnya Abdullah menikahi seorang perempuan bernama Aminah, yang kemudian menjadi ibu Rasulullah SAW, maka wanita-wanita di Arab ketika itu banyak yang patah hati. Sampai-sampai dikatakan ada 30 orang perempuan meninggal gara-gara patah hati. Masya Allah, luar biasa. Jadi Hamzah ini adalah juga paman Rasulullah SAW, saudara dengan Abdullah. Ghafalahu rajulun ismuhu Wahsyun. Hamzah dibunuh oleh seseorang berkulit hitam namanya Wahsyun. Wahsy dibunuh secara diam-diam. Jadi sudah lama diincar, dibidik, kemudian akhirnya ditombak dan dibunuh. Jadi tidak secara berhadapan, tetapi menunggu Hamzah lalai, lengah, kemudian ditombak. Yang membunuh itu namanya siapa? Wahsyun. Ya, jangan diambil jadi nama anak ya atau cucu ya, Wahsy ya. Kemudian wa baqarat batnahu imra'atun. Jenazah Hamzah kemudian dibelah
oleh seorang perempuan. Siapa namanya? Ada ingat? Hindun. Sebelum masuk Islam ya. Jadi Hindun karena begitu dendamnya kepada Hamzah, maka dia membelah perutnya. Wa akhadhat kabidahu litakulaha, lalu dia ambil jantungnya dan dimakan jantungnya. Ini yang kita katakan tadi, jenazah mereka diperlakukan secara biadab. Saya kira sekarang dendam-dendamnya seseorang kepada seseorang, ketika dia mati mungkin sekedar dibunuh, tapi ini dibelah dadanya, perutnya, kemudian diambil jantungnya dan dikunyah jantungnya. Luar biasa. Jadi orang-orang Arab ini kalau dia beriman, benar-benar beriman, kuat imannya, tetapi kalau dia kafir juga benar-benar kafirnya. Jadi melakoni segala sesuatu dengan totalitas. Wa qad hazina alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih atas kematian Hamzah. Pastilah sahabat pamannya, seorang pejuang. Apa gelarnya Hamzah? Ya, Asadullah, singa Allah. Ya. Kalau Khalid bin Walid, apa gelarannya? Pedang Allah, Saifullah. Ya, jadi kalau ada orang yang punya kelebihan tersendiri, keahlian tersendiri, terkenal dengan keahliannya, itu bisa diberikan gelar. Singa Allah, pedang Allah. Silakan Bapak, Ibu, kalau misalnya ada yang punya kelebihan, boleh disematkan namanya. Tetapi jangan berharap seperti mereka, karena kalau kita tidak bakalan dicatat oleh sejarah. Ya paling sejarah keluarga kita saja. Dan sungguh Rasulullah SAW sangat bersedih atas kematian beliau. Pamannya, kemudian juga matinya begitu mengenaskan, diperlakukan secara luar biasa biadabnya, termasuk juga kepada para syuhada yang lainnya. Wa amara bidafni jami'i syuhada, dan beliau memerintahkan agar menguburkan para syuhada, yang berapa jumlahnya tadi? Lebih 70 orang, fi thiyabihim allati qutilu fiha, dengan pakaian yang mereka pakai ketika gugur, ketika syahid. Makanya ini dalil kalau ada orang yang mati syahid, maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dipakai kain kafan, tapi langsung dikuburkan dengan baju, dengan pakaian yang dia pakai, dengan darahnya semuanya. Walamma raja'al muslimuna ilal Madinah, dan ketika kaum muslimin kembali ke kota Madinah. Jadi dulu jamaah sekalian yang saya hormati, antara Uhud dengan Madinah, kota Madinah ini yang pusatnya di Masjid Nabawi, itu jaraknya cukup jauh, terasa jauh. Kalau sekarang dekat banget. Apalagi naik bis, apalagi naik mobil, hanya mungkin 5 menit. Seperti juga hanya dari Masjid Nabawi ke Kuba. Dulu itu perjalanan jauh sekali. Karena banyak berjalan kaki, naik onta, dan melalui kebun-kebun korma, banyak belok-beloknya kan. Sekarang sudah ada trotoar untuk jalan kaki, pejalan kaki. Ya, pejalan kaki dari Masjid Nabawi ke Kuba. Paling mungkin 10 menit nyampai. Ketika kaum muslimin kembali ke Madinah, ke kota Madinah dari Uhud, sakhira bihimul yahudu wal munafikun,
orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik mencemooh, mengejek kaum muslimin. Wa qalu li ikhwanihim, dan mereka berkata kepada saudara-saudaranya, lau kanu indana, sekiranya mereka bersama kami, artinya sekiranya mereka tidak ikut berperang, tidak ikut bersama Nabi, mamatu, maka mereka tidak mati, wa ma qutilu, dan mereka tidak terbunuh. Itu kan mentalitasnya orang-orang kafir ya, Yahudi, orang-orang munafik. Kalau umat Islam menang, mereka diam. Giliran umat Islam kalah, mereka mencemooh. Tuh, rasain kira-kira ya, kira-kira bahasanya rasain loh kan. Andaikan mereka tidak ikut bersama Nabi, maka mereka tidak mati. Padahal orang Islam, orang beriman tahu, meyakini bahwa kematian bukan karena berperang, bukan karena tidak berperang, tapi kematian karena ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid puluhan kali ikut berperang dan pengen mati syahid, tapi akhirnya meninggal di atas kasurnya. Ada juga orang yang hanya baru masuk di medan perang, belum berperang sudah mati syahid. Karena kematian bukan kita yang ngatur, bukan mau kita, tetapi mutlak kematian adalah hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya hormati. Lanjut. Masih semangat? Wa fi sanati tsalitsati minal hijrah. Dan pada tahun ketiga dari hijrah. Jadi bukan hijriyah ya. Berbeda hijrah dengan hijriyah. Pada tahun ketiga hijrah, zawwajar Rasul sallallahu alaihi wasallam bintahu Kalthum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya, yaitu yang bernama Kulthum. Siapa namanya? Kulthum. Kalau lidah kita karena cari mudahnya gampangnya Kulsum. Kulthum, fa. Dengan siapa dinikahkan? Li Utsman ibni Affan. Dengan seorang laki-laki yang bernama Utsman bin Affan. Kalau kita Utsman, fa juga Utsman. Kulthum, Utsman bin Affan. Ba'da an matat Ruqayyah indahu, setelah Ruqayyah meninggal di sisi Utsman. Jadi istri Utsman yang bernama Ruqayyah meninggal dunia. Yang Ruqayyah ini juga adalah putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ruqayyah meninggal dunia, Nabi kasihan kepada Utsman, maka dinikahkan lagi dengan adiknya yang bernama Ummu Kulsum. Walihada, nah ini kalau menantu baik ya. Kalau menantu baik, ya akan dinikahkan lagi oleh mertuanya. Tapi kalau menantu jahat, boro-boro ya, disumpahin malah. Mudah-mudahan kita semua menjadi menantu yang baik. Dan mudah-mudahan juga menjadi mertua yang baik. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan menantu yang baik. Yang belum menikah, semoga mendapatkan mertua yang baik. Walihada summiya dzan-nuraini. Itulah sebabnya Utsman bin Affan digelari dengan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Pemilik dua cahaya. Kenapa? Karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi putri Nabi ini diibaratkan dengan cahaya karena lahir dari
Nabi yang merupakan nur, cahaya. Luar biasa. Utsman bisa menikahi dua putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuwfiyat war Rasul bi Badrin. Ada catatan, Ruqayyah meninggal ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Badar, perang Badar. Wa qad ta'akhkhara zawjuha Utsman ibnu Affan an ghazwati Badrin. Utsman bin Affan yang merupakan suami Ruqayyah terlambat atau tidak ikut perang Badar. Linsyghalihi bitamridhiha, karena Utsman sibuk mengurus istrinya yang sakit. Jadi kata ulama, kalau istri kita sakit ya dan ada kesempatan jihad, jadi ada pilihannya dua nih, ikut berjihad atau ngerawat istri. Mana yang kita dahulukan jamaah sekalian? Kayaknya banyak yang nggak mau rawat istrinya nih ya. Ada katanya berjihad tuh. Rawat istri apa berjihad? Rawat istri kalau berdasarkan Utsman. Jadi Utsman tidak ikut perang Badar karena merawat istrinya. Ya kan tidak mungkin juga bolak-balik ya. Badar ini 150 km dari kota Madinah. Kemudian jamaah sekalian, lanjut. Wa fiha tazawwaja alaihi salatu wassalam Hafsah binta Umar ibn Khattab. Dan pada tahun yang sama, tahun 3 Hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah. Jadi Nabi gak mau kalah sama anaknya. Anaknya dinikahkan dengan Utsman, lalu beliau juga menikahi seorang perempuan yang bernama siapa? Hafsah, putri Umar bin Khattab. Dan tidak tanggung-tanggung dua. Satu lagi, wa Zainaba binta Khuzaimah al-Hilaliyah. Jadi pada tahun 3 Hijrah Nabi menikahi dua perempuan, yang pertama Hafsah dan yang kedua bernama Zainab. Di sini ada catatan, Hafsah ba'da an tuwfiya zawjuha. Dinikahi oleh Nabi SAW Hafsah ini setelah suaminya meninggal. Bijarahatin asabathu bi Badrin, karena terluka parah dan akhirnya tewas, meninggal dunia di perang Badar. Jadi Nabi menikahi Hafsah karena suaminya Hafsah gugur di perang Badar. Jadi ini kalau ada ya ada perempuan yang suaminya gugur di medan perang, ya bagus diselamatkan ya. Dan ini Masya Allah langsung diselamatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kehilangan luar biasa. Kemudian wa qad qutila zawjuha bi Uhudin, untuk yang Zainab. Jadi tadi Hafsah dinikahi oleh Nabi setelah suaminya wafat atau gugur di perang Badar. Untuk Zainab al-Hilaliyah, wa qad qutila zawjuha bi Uhudin, suaminya gugur di perang Uhud. Ini lebih baru lagi nih. Wa tusamma fil jahiliyati bi ummil masakin. Pada zaman jahiliyah, Zainab ini
digelari dengan Ummu al-Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi Masya Allah, jadi dulu itu kalau ada orang terkenal dengan sesuatu yang dia gandrungi, yang lebih daripada orang lain, biasanya digelari dengan sebutan-sebutan tertentu. Jadi siapa gelaran Zainab? Siapa namanya? Ummu al-Masakin, ibu orang-orang miskin. Bukan ibunya yang masakin. Jadi ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Kenapa beliau digelari dengan ibunya orang-orang miskin? Li ra'fatiha wa ihsaniha ilaihim, karena begitu baiknya dan begitu lembut-lembutnya kepada orang-orang miskin. Jadi beliau terkenal sangat penyantun kepada orang miskin, sering membantu orang-orang miskin. Maka orang-orang yang sering melihatnya, ya udah kita gelarin saja dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Nanti terserah Bapak Ibu sekalian memberikan gelar, tapi gelaran yang baik, yang positif, yang kira-kira membawa nilai dan makna yang baik. Jangan gelaran-gelarannya negatif. Itu pada tahun ketiga Nabi menikah, kemudian juga menikahkan putrinya. Wa fiha wulidal Hasanu ibnu Aliyin. Pada tahun ketiga Hijrah juga lahirlah cucu Nabi yang bernama Al-Hasan ibnu Ali. Hasan putra dari Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya Abu Thalib, bapaknya Ali, yaitu Abu Thalib, adik kakak dengan Abdullah. Jadi Ali menikah dengan ponakannya, ponakan sepupu. Makanya boleh, dalam Islam boleh seseorang menikah dengan ponakan sepupu. Yang ponakan saudara itu yang nggak boleh. Tapi di beberapa tradisi di daerah, di kebiasaan kita itu sepupu itu ponakan sepupu itu biasanya jadi kurang biasa, ya, tidak lazim di kita. Karena dekatnya masih dianggap saudara. Bahkan di kampung saya itu ada orang yang tidak mau nikah dengan sepupunya. Karena dari kecil bersama, kadang-kadang anak itu dirawat di rumah pamannya atau tantenya gitu kan. Nah, jadi tidak lazim kalau kemudian menikahnya dengan seolah-olah saudaranya. Ya. Itu kebiasaannya, itu uruf. Jadi boleh seorang menikahi ponakan sepupunya, anak sepupunya. Yaitu Al-Hasan bin Ali. Jadi dari pernikahan Ali dengan Fatimah itu lahir dua anak yang paling terkenal, yaitu Al-Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Itulah kemudian yang menurunkan cucu-cucu dzurriyyah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang dibatalkan oleh Imaduddin. Ya, masa ada orang membatalkan nasabnya orang lain? Ya, padahal udah ijma ulama bahwa Ba'alawi itu adalah dari keturunan zuriyah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tiba-tiba ada orang muncul untuk mengorek, ya, kemudian bahkan membatalkan. Dan ikut-ikutan juga Bang Haji Raja Dangdut sampai bersumpah, dengan ini saya yakin bahwa habaib itu adalah bukan keturunan baginda Rasulullah SAW. Sampai bersumpah gitu. Masya Allah. Ini kerjaan orang-orang yang tidak punya kerjaan.
Lanjut jemaah sekalian. Wa fiha hurrimatil khamru. Ini bagian terakhir nih. Jadi banyak sekali peristiwa yang terjadi pada tahun 3 Hijrah. Salah satu di antaranya adalah bahwa di tahun 3 Hijrah diharamkan khamar, minuman keras. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan khamar diharamkan? Yaitu pada tahun 3 Hijrah. Tahriman qat'iyyan, pengharaman yang final, yang total. Lidororiha, karena berbahaya, fil akli, kepada akal, otak. Minuman keras itu membahayakan otak, akal. Wal jismi, merusak fisik, badan. Wal mali, dan yang pasti merusak harta, habisin duit. Karena khamar itu dibeli, harus mengeluarkan duit. Maka yang mestinya untuk nafkah keluarga malah dibeli pakai untuk membeli minuman keras. Di sini ada catatan. Wa kanat, sebelum masuk catatan ya. Wa kanat ghairu muharramatin fi awalil Islam. Khamar ini di awal datangnya Islam belum diharamkan. Jadi Islam datang tidak langsung mengharamkan khamar. Tsumma hurrimat tadrijan. Kemudian pengharamannya itu berlangsung secara tadrijan. Tadrijan itu berjenjang, bertahap. Jadi tidak sekaligus. Kenapa? Lima habbatil arabilaha, karena doyannya orang Arab kepada minuman keras. Jadi kalau langsung dilarang mutlak sekaligus, ini bisa mendapatkan reaksi penolakan dari orang-orang Arab. Ini juga dalam fikih dakwah, dalam dakwah. Jadi kalau ada kita ingin mencegah, melarang sesuatu perbuatan, maka jangan langsung sekaligus, tapi harus bertahap. Seperti dengan pengharaman khamar, dilangsungkan secara bertahap. Jadi orang-orang Arab dulu itu sangat doyan dengan minuman khamar. Sehingga karena begitu doyannya orang-orang Arab kepada khamar, sampai untuk menarik perhatian mereka, sampai di sorga disebutkan ada sungai dari khamar. Agar orang Arab tertarik pada Islam nih. Jadi dalam beberapa riwayat dikatakan, di Mekah ketika turun ayat tentang pengharaman khamar, kata Anas bin Malik, semua orang di Madinah itu punya simpanan. Jadi stokis semua ini. Ya, stokis semua. Dan serta-merta mereka mengeluarkan simpanan mereka dan mereka tumpahkan di jalan-jalan di Madinah secara demonstratif, secara beramai-ramai, dan memecahkan tempat-tempatnya. Sampai kata Anas bin Malik, ketika itu jalan-jalan gang-gang di kota Madinah becek. Ketika itu Madinah masih kecil ya, karena rumah-rumah sahabat itu hanya kurang lebih di sekitar sekeliling Masjid Nabawi. Jadi jamaah sekalian yang umroh haji, itu yang dipagari Masjid Nabawi sekitarnya itulah konon katanya kota Madinah pada zaman Nabi. Sekarang udah luas sekali. Kemudian wasu'ubati tarkiha, karena mereka sangat doyan, maka sulit untuk bisa meninggalkan itu. Ya, orang kalau sudah doyan kan berat
kalau sampai diharamkan sekaligus. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini catatannya wa awwalu ma nazala fiha qauluhu ta'ala. Jadi pengharaman khamar ini turun 3 kali. 3 kali tahapan. Yang pertama, turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 219. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang minuman keras dan berjudi. Khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah wahai Muhammad, di dalam khamar dan judi itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan juga ada manfaat-manfaat bagi manusia. Itu yang pertama. Jadi dikatakan ada dosanya, berdosa, tetapi masih ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Itu di Al-Baqarah 219. Nah, itu belum mempan untuk membuat orang Arab sadar berhenti dari khamar. Walamma syaribaha ba'dul muslimin wa khalatal qira'ah wa khalata fil qira'ah. Nah, karena masih mereka minum, karena masih ada manfaatnya kan, nah maka mereka udah kita ambil yang manfaatnya aja. Lalu kaum muslimin masih minum, jamaah minum. Coba bayangkan mau sholat berjamaah pada minum dulu. Karena khamar ini ketika itu sama dengan air. Imam minum, yang muazzin minum, coba. Yang parah imam. Kalau jamaah mah nggak ketahuan kan? Wa khalata fil qiraah. Imam ini bacanya salah-salah. Gara-gara apa? Gara-gara mabuk. Hurrimatis salatu ala sukran, maka diharamkanlah salat atas orang-orang yang mabuk. Biqauli ta'ala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala pada fase kedua, yaitu di surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus shalah, jangan dekati salat, jangan salat, wa antum sukara, sedangkan kamu mabuk. Artinya ketika itu banyak orang datang salat karena dalam keadaan mabuk, maka dilarang. Jadi mungkin masuk masjid ada yang miring-miring gitu kan, ada yang langsung di sop paling belakang. Loh, kok kenapa? Ini kan sop pertama ini. Kira-kira begitu ya. Imam juga, masya Allah, ya, muazzin, ya, pada mabuk semuanya. Maka turun larangan jangan dekati sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui, memahami apa yang kalian baca dalam sholat. Apakah ini sudah bisa menghentikan orang Arab untuk tidak minum khamar secara total? Belum. Apa yang terjadi ya mas kalian? Mereka masih konsumsi minuman keras. Waktu sholat enggak, di luar sholat. Karena di sholat sudah ada larangannya. Maka di luar masih ada yang, ya kalau gitu kita minum ba'da sholat. Ya, setelah sholat ya minumnya. Walamma hadatsa min syurbiha i'tida'u ba'dil muslimina ala ikhwanihim. Tapi ada dampaknya, masih ada dampak buruknya nih. Karena pengaruh minuman keras, khamar ini, maka tidak sedikit orang Islam itu mengintimidasi saudaranya. Ada yang memukul, ada yang menzolimi. Ini namanya orang mabuk kan, di luar kesadarannya. Maka itu masih banyak terjadi. Ini nggak bisa dibiarkan nih. Maka turunlah fase yang ketiga, turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal khamru, sesungguhnya hanya saja khamar. Wal maisiru, judi. Wal ansabu, berhala-berhala.
wal azlamu, mengundi nasib, rijisun, najis, kotoran, min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang senantiasa beruntung. Innama, hanya saja sesungguhnya, yuridu syaitan, syaitan mau, ayyuqi'a, untuk mengadakan, bainakum, di antara kalian, wahai umat Islam, al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian, fil khamri wal maisiri, khususnya pada khamar dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan khamar serta judi yang pastinya menghalangi kalian dari zikrullah. Tidak ada orang yang mabuk kemudian sibuk dengan zikir. Astagfirullah, la haula, enggak ada. Ya ngelantur ya, ngaur. Dan apalagi wa anis shalah, dan salat. Tidak ada orang mabuk kemudian bawaannya pengen ke masjid, bawaannya pengen salat. Jadi yang pasti menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Nah, ketika turun ayat ini, Umar bin Khattab langsung mengatakan, dan para sahabat yang lain, intahaina, intahaina, intahaina ya Rabb. Kami berhenti, tobat selesai ya Rabb. Demikianlah jamaah sekalian, 3 tahapan ya, fase pengharaman khamar atau minuman keras yang juga terjadi pada tahun 3 Hijrah. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun barokah dan bermanfaat. Yang bisa kita amalkan, yang bisa kita ajarkan. Semoga menjadi jariah bagi kita semuanya. Yang mau mengulangi, mungkin dalam kajian rada ngantuk atau apalah gitu ya, maka bisa kembali ditonton di YouTube-nya Masjid Al-Akbar. Ya, ini direkam kan. Nah, kalau misalnya juga mau nonton di channelnya Umri, juga direkam nih. Ya. Jadi sekarang, Masya Allah, belajar itu sangat praktis. Sangat praktis. Tetapi belajar melalui YouTube dengan langsung seperti ini berbeda nilainya. Ada nilai barokahnya hadir di majelis taklim. Nah, jadi ikut di majelis taklim, kemudian diulang lagi di YouTube, mendapatkan 2 kebaikan, insya Allah. Makanya kalau dulu saya sering mempertanyakan, ada yang tidak bawa kitab kalau ngaji. Nah, itu dulu kita curiga tuh, ini ada 2 kemungkinan, hafal kitabnya atau tidak sama sekali. Nah sekarang husnudzon, yang tidak bawa kitab ini ingin mengulangi nanti di YouTube. Insya Allah. Demikian jamaah sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.